Di dalam menara batu, Xiao Yan memperhatikan sosok tua itu, yang menutup matanya dengan erat saat dilalap api. Hatinya menghela nafas lega ketika dia tidak merasakan kejadian yang tidak terduga. Saat ini, tubuh sudah berhasil disempurnakan. Langkah selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Selama Yao Lao berhasil dan dengan sempurna bergabung dengan tubuh ini, dia akan benar-benar dapat bangkit kembali. Xiao Yan mengusap keringat dingin dari dahinya. Pemurnian tubuh yang terus-menerus selama beberapa hari ini sangat melelahkan bagi Xiao Yan. Untungnya, ada cukup banyak pil obat di dalam cincin penyimpanannya yang memberinya stamina yang hebat. Karena inilah dia berhasil menanggungnya. Guru, hal-hal selanjutnya akan bergantung pada Anda. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Setelah itu, dia duduk di platform batu di sampingnya. Matanya perlahan-lahan tertutup saat dia memasuki mode pelatihan dan mulai pulih dari kelelahan luar biasa yang diciptakan selama periode waktu ini. Setelah Xiao Yan memasuki mode pelatihannya, menara batu itu sekali lagi turun ke dalam keheningan. Hanya suara rendah dan dalam dari nyala api yang bergema di dalam menara batu dengan ritme. Setengah hari berlalu dengan cepat setelah Xiao Yan menutup matanya dan berlatih. Hanya setelah Douqi yang tubuhnya kelelahan benar-benar pulih, dia perlahan membuka matanya. Cahaya samar melintas di mata hitam pekatnya dan dia segera menjadi diam. Setelah pulih dari kondisinya, mata Xiao Yan melirik ke arah platform batu. Namun, dia hanya melihat Yao Lao masih menutup matanya. Tidak sedikit pun aktivitas terpancar. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat ini. Namun, dia tidak panik. Kejadian ini biasa saja. Berbagai hal yang digunakan pada tubuh ini tidaklah biasa. Tidak semudah yang dibayangkan bagi Yao Lao untuk bergabung sepenuhnya dengan mereka. Saat ini, kekuatanku masih di level bintang Douzun. Namun, keuntungan yang didapat dari pertarungan besar ini cukup besar. Setelah pengamatan yang cermat, saya seharusnya mencapai puncak bintang 1 Douzun. Xiao Yan menarik pikirannya dan terdiam. Setelah menelan 3.000 api pembakar, kekuatan Xiao Yan mungkin melonjak tetapi kecepatan setelah melonjak ini sekali lagi kembali normal. Menurut pelatihan langkah demi langkah ini, kemungkinan Xiao Yan setidaknya membutuhkan setengah tahun lagi untuk mencapai bintang 2 Douzun. Namun, hubungannya dengan aula jiwa menjadi semakin buruk dan bahkan berakhir bertukar pukulan dengan mereka. Meskipun dia masih baik-baik saja sampai sekarang, Xiao Yan mengerti bahwa ahli sejati dari aula jiwa belum muncul. Ketika para ahli ini muncul, dia mungkin kurang beruntung. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam menghadapi tekanan dari gunung besar yang dikenal sebagai aula jiwa ini. Dari perspektif Xiao Yan, metode tercepat untuk meningkatkan kekuatannya tidak diragukan lagi adalah menelan api surgawi. Namun, dia sudah mendapatkan 3.000 api pembakar dan dia tidak memiliki informasi tentang api surgawi lainnya. Mugu tua memang menyembunyikan api hati laut dari Xiao Yan. Namun, sejak dia menjadi Douzun, orang tua itu tampaknya telah menghilang. Oleh karena itu, dia juga telah meninggalkan pikiran untuk merebut api hati laut. Api surgawi. Jari Xiao Yan dengan lembut saling bergesekan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba terkejut. Dia menjentikan jarinya ke cincin penyimpanannya dan beberapa peta kuno muncul di tangannya. Ketiga fragmen peta kuno ini secara alami adalah peta misterius yang diperoleh Xiao Yan bertahun-tahun yang lalu. Itu mencatat informasi dari api surgawi peringkat ketiga pada peringkat api surgawi, memurnikan api teratai setan. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan juga menyadari kekuatan dan kelangkaan api surgawi yang berada di depan peringkat api surgawi. Api lotus pemurnian iblis ini dikenal karena kemisteriusannya. Bahkan Yao Lao belum pernah melihat api surgawi semacam ini. Xiao Yan juga telah memeriksa sejumlah besar informasi selama tahun-tahun ini dan juga tidak dapat memperoleh berita sekecil apapun yang terkait dengan api lotus pemurnian setan. Jika bukan karena peta kuno di tangannya menjadi buktinya, kemungkinan bahkan Xiao Yan akan meragukan bahwa apa yang disebut api pemurni teratai iblis ada di dunia ini. 3 peta, masih mustahil untuk melihat apapun.
Xiao Yan dengan hati-hati menempatkan ketiga pecahan peta itu di depannya. Dia dengan hati-hati mempelajarinya untuk sementara waktu, hanya untuk akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benua Douqi sangat besar. Dia tidak dapat mengatakan di mana lokasi medan yang tercatat di peta itu. Rute berliku dan bengkok itu menyebabkan Xiao Yan pusing melihatnya. Sepertinya aku harus menemukan peta kuno terakhir. Jika tidak akan ada yang tahu di mana lokasi api pemurni teratai iblis ini. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menyerah setelah beberapa pemikiran mendalam yang sia-sia. Wajahnya putus asa. Dia sudah diberkati oleh surga untuk bisa mendapatkan 3 peta kuno ini. Peta kuno terakhir itu adalah sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia juga gagal mendapatkan sedikit pun informasi yang berhubungan dengan peta kuno ini selama bertahun-tahun pencarian. Dia bertanya-tanya apakah peta terakhir benar-benar ada di dunia ini. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa agar saya terus beruntung. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia dengan hati-hati menyimpan ketiga peta kuno ini. Tidak peduli apa masalahnya, hal ini terkait dengan api lotus pemurnian iblis. Meskipun kemungkinan dia mendapatkannya sangat rendah, Xiao Yan tetap tidak akan menyerah. Setelah menyimpan peta kuno, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Beberapa pecahan tulang putih giok muncul di tangannya. Fragmen tulang ini secara alami adalah fragmen tulang Dou Sheng yang dia peroleh dari sisa-sisa kuno. Dou Sheng. Pada tingkat ahli di tingkat ini sudah memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan dunia. Hanya dengan menginjak kakinya, gunung akan musnah. Pakar semacam ini telah berhasil memahami penciptaan. Setiap bagian dari tubuhnya adalah sesuatu yang diimpikan oleh orang biasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat berubah menjadi naga dan terbang ke langit jika seseorang memperolehnya sedikit. Ambil sumsum tulang Dou Sheng ini sebagai contoh. Jika itu diberikan kepada bayi atau anak yang berusia kurang dari 5 tahun, bahkan jika anak itu adalah orang yang tidak berguna sebelumnya, tulangnya akan dimurnikan setelah dikonsumsi dan berubah menjadi jenius. Mungkin sulit untuk mempercayai efek seperti itu, tetapi itu memang kebenaran. Tangan Xiao Yan dengan hati-hati mengusap beberapa fragmen tulang putih giok ini. Sesaat kemudian, dia melebarkan mulutnya. Api berwarna ungu kecoklatan dimuntahkan dan melilit pecahan tulang tersebut. Suhu yang menakutkan segera menyebar. Fragmen tulang ini sangat keras. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Jika bukan karena Xiao Yan memiliki api surgawi yang kuat seperti 3000 api teratai hati, kemungkinan besar dia hanya bisa melihat fragmen tulang Dou Sheng. Bahkan jika dia tahu bahwa sumsum tulang Dou Sheng tersembunyi di dalamnya. Tentu saja, bahkan dengan bantuan api surgawi, bukanlah tugas yang mudah untuk menghilangkan sumsum tulang Dou Sheng dari tulang. Untungnya, Xiao Yan sudah siap mental. Oleh karena itu, hatinya tidak merasa tidak sabar sedikit pun ketika dia melihat tulang-tulang garis batu itu tidak bergerak sedikit pun di bawah nyala api yang membakar. Sebagai gantinya, dia dengan mantap menaikkan suhu dan perlahan membakar tulang. 2 hari berlalu dalam sekejap di bawah pengapuran lambat oleh Xiao Yan. Xiao Yan sekali lagi menarik diri dari mode pelatihannya 2 hari kemudian. Dia melihat tulang di dalam api yang berangsur-angsur berubah warna menjadi abu-abu. Senyuman tanpa sadar muncul. Tangannya terulur ke dalam nyala api sebelum menekan dengan lembut. Engah! Setelah jarinya menekan tulang abu-abu, orang bisa mendengar suara embusan. Tulang menjadi lunak sebelum berubah menjadi abu tulang abu-abu yang perlahan-lahan tersebar ke bawah. Setelah abu tulang ini tersebar, 3 gel putih krim ukuran ibu jari seperti benda muncul di depan mata Xiao Yan. Ketiga benda seperti gel ini sangat kecil. Permukaan mereka memiliki zat seperti koloid. Ketika pandangan seseorang melihat melalui lapisan ini, samar-samar orang bisa melihat cairan mengalir perlahan di dalamnya. Gelombang energi misterius yang mengejutkan diam-diam merembes keluar, menyebabkan panas secara bertahap melonjak ke mata Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati menempatkan 2 gel sumsum tulang seperti partikel Dou Sheng ke dalamnya.
Setelah itu, jarinya menekan yang ketiga. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Partikel gel pada dasarnya larut dalam sekejap. Sebelum dia bisa menunggu Xiaoyan pulih, lautan seperti energi murni yang agung mengalir seperti air banjir. Itu mengikuti tenggorokannya dan mengalir ke bawah. Setelah itu, dia menderu dan menyapu dan melonjak menuju 4 anggota badan dan tulang Xiaoyan. Energi menakutkan yang mengalir tiba-tiba menyebabkan suhu tubuh Xiaoyan dinaikkan dengan cepat. Asap putih keriting membubung di atas kepalanya. Xiaoyan buru-buru duduk saat dia merasakan transformasi tubuhnya. Dia dengan cepat memasuki mode pelatihannya dan mulai memperbaiki energi agung yang tiba-tiba ini. Perbaikan ini berlanjut selama 3 hari sebelum Xiaoyan menutup mata dengan perlahan terbuka. Dia merasakan perasaan terisi energi dan tanpa sadar menghirup udara yang lembut. Berdasarkan indranya, dia langsung menerobos dari tingkat 1 bintang ke tingkat 2 bintang. Upaya ajaib yang hadir dalam sepotong gel sumsum tulang adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan pil obat tingkat 7 dan tingkat 8 biasa. Tidak banyak pil obat yang bisa meningkatkan kekuatan seorang ahli douzun dengan 1 bintang. Dia menghembuskan napas panjang dan mengangkat matanya untuk melihat platform batu. Yao Lao di tempat itu terus menutup matanya. Ada tanda dia bangun. Sepertinya tubuh kali ini terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatan guru, dia tidak dapat dengan mudah mengendalikannya. Xiaoyan berpikir keras. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum memutuskan untuk keluar dari menara terlebih dahulu dan mengizinkan Yao Lao menyelesaikan penggabungan di sini. Ketika Xiaoyan baru saja mengambil keputusan, dia tiba-tiba merasakan bahwa seluruh menara batu bergetar hebat saat ini. Segera setelah itu, teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di langit ini dengan cara yang kuat. Pavilion bintang jatuh. Serahkan Xiaoyan dan Yao Chen. Jika tidak, hari ini, saya akan mencuci tempat ini dengan darah. Bang! Tangisan Xiaoyan menyebar dengan sangat luas dan perkasa. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan matanya menatap ke arah platform batu dengan cara yang padat. Hall of Soul, apakah akhirnya telah tiba? Semua murid di Gunung Bintang jatuh berdiri saat ini. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat ke langit yang jauh. Karena formasi pertahanan yang secara alami dibentuk oleh meteorit, mereka tidak dapat melihat situasi di luar. Namun, mereka samar-samar dapat merasakan bahwa pavilion bintang jatuh sepertinya menghadapi bencana besar. Feng Zunze dan yang lainnya berkumpul di alun-alun di puncak gunung. Ekspresi mereka serius saat melihat ke langit. Aula jiwa telah datang, Tian Huo Zunze mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ada banyak aura kuat di luar. Kali ini, tampaknya Hall of Soul benar-benar berniat untuk membasuh pavilion bintang jatuh dengan darah sebagai pencegahan bagi orang lain. Sebuah kehikmatan muncul di wajah dokter peri kecil saat dia berbicara. Feng Zunze sedikit mengangguk. Namun, ekspresinya tenang. Dia sadar bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu. Feng Zunze perlahan melangkah maju. Segel di tangannya berubah dan susunan bintang jatuh di langit berdesir. Segera, ruang itu perlahan menjadi terdistorsi dan situasi di luar tampak jelas di depan mata semua orang. Mendesis. Semua orang tanpa sadar menghirup udara sejuk saat melihat pemandangan di dunia luar. Saat ini, area di luar pavilion bintang jatuh telah dikelilingi oleh kabut hitam yang meresap ke langit. Hampir 100 sosok berdiri di atas kabut hitam di langit tidak jauh di depan mereka. Mata gelap dan padat menembus melalui formasi dan melihat kelompok Feng Zunze yang bersembunyi di dalamnya. Hantu tua Sai Xing. Hantu tua ini juga datang. Dokter peri kecil melirik dan menemukan wajah yang dikenal di antara banyak orang berpakaian hitam. Wajahnya menjadi dingin saat dia berkata. Ada juga Hei Bai Tianzun yang kita temui saat itu. Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan.
Wajah kelompok dokter peri kecil tanpa sadar berubah ketika mereka mendengar kata-katanya ini. Pandangan mereka melihat ke arah tempat Feng Zunse sedang menonton dan memang melihat dua pria tua berpakaian hitam dan putih berdiri di sana. Dari penampilan keduanya, mereka secara mengejutkan adalah Hei Bai Tianzun yang pernah mereka temui di Pegunungan Jiwa Kematian. 3 Tianzun elit benar-benar telah tiba. Hall of Soul ini tampaknya sangat memikirkan kita. Feng Zunse menghembuskan napas panjang saat dia berkata, "Kepala Pavilion Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar. Selain itu, dari momentum ini, tampaknya mereka tidak hanya di sini untuk menuntut seseorang. Seorang tetua dari Pavilion Bintang Jatuh berbicara dengan ekspresi yang agak ketakutan. Apa yang membuat panik? Hall of Soul bukanlah semacam asosiasi. Mereka berencana untuk membasuh Pavilion Bintang Jatuh dengan darah. Jika tidak, mengapa mereka langsung mengirim 3 Tianzun elit? Feng Zunse mengerutkan kening dan menegur. Setelah itu, matanya melihat sekeliling alam bintang. Dia menyaksikan ribuan murid Pavilion Bintang Jatuh dan berbicara dengan suara yang dalam, oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Semua orang di sini adalah tetua di Pavilion Bintang Jatuh. Hari ini, Pavilion Bintang Jatuh dihadapkan pada bencana yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Kalian semua berencana untuk... Tatapan panas Feng Zunse berbalik ke arah banyak sesepuh Pavilion Bintang Jatuh dan berkata, "Kepala Pavilion Feng, Pavilion Bintang Jatuh adalah akar kami. Jumlah usaha yang kami lakukan untuk itu tidak kurang dari siapapun. Siapapun yang ingin menghancurkannya, kita semua akan bertarung sampai mati melawan mereka." Banyak sesepuh memiliki ekspresi serius saat mereka berteriak dalam penggunaan. Baik. Saya, Feng Xian, benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Kalau begitu, bertarunglah sampai kita mati. Saya ingin melihat betapa mendominasi Hall of Soul ini. Feng Zunse berteriak dengan kekuatan besar, menyebabkan moral semua murid Pavilion Bintang Jatuh menguat. Dari perspektif banyak orang di sini, Pavilion Bintang Jatuh adalah akarnya. Jika itu dihancurkan oleh orang lain, wajah apa yang akan mereka miliki untuk menjelajahi dataran tengah di masa depan? Feng Zunse, aku yang dulu menasihatimu untuk dengan patuh menyerahkan orang-orang. Formasi hebat Pavilion Bintang Jatuh ini tidak bisa melindungi Anda. Mata hantu tua Zhai Xing gelap dan pekat saat dia melihat ruang di bawah. Meskipun itu hanyalah lautan pohon, dia mengerti bahwa ini hanya karena formasi hebat Pavilion Bintang Jatuh. Teriakan dingin terdengar tapi tidak ada respon yang diberikan. Hantu tua Zhai Xing tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Tatapannya beralih ke tetua berpakaian putih hitam di samping dan berkata, "Mari kita serang bersama dan hancurkan formasi. Aktivitas dari perjalanan kami ini terlalu besar. Sepertinya mata dari sejumlah faksi telah mengikuti kami. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode berdarah untuk menekan Pavilion Bintang Jatuh dan menggunakan kesempatan ini untuk memungkinkan faksi lain di dataran tengah menyadari bahwa aula jiwa kita bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh sembarang orang." Tianzun hitam putih itu mengangguk sedikit ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka melirik ke bawah sebelum mengangkat tangan pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka dengan kasar merebut ruang di bawah. Setelah tangan ketiganya terkepal, kekuatan spasial yang menakutkan dengan cepat menyebar ke seluruh tempat. 3 tangan besar yang tak terlihat mencengkeram ruang kosong. Sebuah cahaya melonjak segera dan penghalang cahaya tak terlihat yang berisi cahaya bintang-bintang muncul di depan mata semua orang entah dari mana. "Hancurkan!" Hantu tua Zhai Xing dengan dingin berteriak. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan kasar. Tangan besar yang tak terlihat itu dengan keras menabrak penghalang cahaya yang tak terlihat. Bang! Sebuah tinju mendarat dan banyak riak menyebar di penghalang cahaya. Suara gemuruh yang keras bergema di langit dengan cara seperti guntur. Bang bang bang! Mengikuti dekat di belakang hantu tua Zhai Xing, angin menakutkan dari Tianzun hitam putih juga menyapu dari langit.
Segera, itu mengalir ke cahaya dengan cara seperti badai. Di bawah serangan sengit oleh 3 elit Douzhuns yang telah mencapai level bintang 5 Douzhun, cahaya itu menjadi goyah. Semua murid di dalam paviliun bintang jatuh memandangi penghalang cahaya yang berulang kali bergetar dari dalam alam bintang. Mereka tiba-tiba memegang senjata mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Formasi hebat tidak mampu menahan serangan dari mereka bertiga. Feng Zunze memperhatikan penghalang cahaya yang akan segera hancur. Ekspresinya sedikit tenggelam saat dia berkata, Hall of Soul telah mengirim 3 Tianzun selama ini. Ada juga 7 Douzhuns. Cukup banyak Douzhong juga telah datang. Mata Feng Zunze berkedip saat dia berbicara dengan suara yang dalam. 7 Douzhun dan ahli lainnya tidak dianggap merepotkan untuk dihadapi. Namun, hantu tua Zhai Xing Trio adalah masalah besar. Suaranya berhenti sebelum tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara, aku akan memblokir kedua Tianzun hitam putih. Bagaimana Anda bisa menjadi pasangan yang cocok untuk mereka berdua? Dokter peri kecil dan yang lainnya segera mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Para tetua paviliun bintang jatuh lainnya juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat mereka terus-menerus menolak. Tidak perlu mengalahkan mereka. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunda waktu sampai Yao Chen berhasil keluar dari retretnya. Feng Zunze menarik napas dalam-dalam dan berkata. Semua orang menjadi diam saat mendengar ini. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan dan Yao Lao memasuki Menara Batu. Namun, tidak ada berita sedikit pun yang dikirim darinya. Apa gunanya sedikit waktu ini bagi mereka? Aku akan berurusan dengan hantu tua Zhai Xing. Serahkan salah satu Tianzun hitam putih ke boneka setan langit. Adapun Tianzun lainnya, dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze akan bergandengan tangan untuk menghadapinya. Sementara semua orang diam dan tidak berdaya, suara tenang tiba-tiba bergema. Segera, sosok kurus yang menyebabkan kelompok dokter peri kecil menjadi tenang, juga perlahan muncul di udara di atas gunung. Itu adalah kepala pavilion junior Xiao Yan. Dia telah keluar dari retret. Perhatian semua murid di dalam pavilion bintang jatuh menguat saat Xiao Yan muncul. Selama tahun-tahun ini, Xiao Yan bisa dianggap benar-benar terkenal di dataran tengah. Semua orang di pavilion bintang jatuh juga menyadari kekuatannya. Penampilannya seperti kekuatan besar, menyebabkan moral pavilion bintang jatuh melonjak. Kamu sudah keluar. Bagaimana dengan Yao Chen? Kegembiraan segera muncul di wajah Feng Zunze saat melihat Xiao Yan muncul. Dia buru-buru menanyakan pertanyaan itu. Dia masih butuh waktu. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Tatapannya melihat ke penghalang cahaya yang berulang kali bergetar. Hantu tua berwajah sangat dingin Zhai Xing berada di luar penghalang cahaya. Ada kilatan dingin yang bersinar di mata hitam pekatnya saat dia melakukannya. Hantu tua ini sangat penuh kebencian. Berkali-kali hantu tua ini datang dan mencari masalah. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan hantu tua ini melarikan diri. Serahkan Tianzun terakhir padaku. Izinkan dokter peri kecil Jie dan yang lainnya untuk memblokir elit Douzhun selainnya. King Lin di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Hah? Dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Dia melirik King Lin, tersenyum hangat dan berkata, tidak apa-apa, Pak Tua Yao dan saya bisa memblokirnya. Mata Xiao Yan juga beralih ke King Lin. Yang terakhir tersenyum padanya. Dia menyilangkan tangannya dan berkata, Tuan Muda Xiao Yan, Anda bisa yakin. Saya bisa memblokirnya. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat melihat desakan King Lin. Akhirnya, dia sedikit mengangguk. Meskipun kekuatan King Lin hanya 1 bintang Douzhun, dia memiliki harta misterius seperti murid bunga ular 3 giok hijau. Selain itu, tubuhnya juga menyembunyikan jiwa dari ular surga kuno. Makhluk ganas seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan sangat takuti. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak hanya memasang wajah pemberani. Dokter peri kecil juga terkejut saat melihat Xiao Yan benar-benar setuju dengan King Lin. Segera, dia merasa tidak berdaya. Namun, hatinya juga sedikit tenang.
Dia mengerti bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang sembrono. Dia tidak akan membiarkan King Lim bertarung dengan Hall of Soul Tianzun tanpa alasan. Sejak dia melakukan ini, sepertinya dia punya alasan dan kepercayaan dirinya. Xiao Yan melambaikan tangannya. 11 boneka muncul di udara. Setelah itu, pandangannya terangkat dan dia perlahan berkata, buka formasi besar. Ini akan segera rusak. Feng Zunse juga mengangguk saat mendengar ini. Segel tangannya berubah dan penghalang cahaya di langit bergetar sebelum perlahan-lahan menyebar. Setelah lenyapnya penghalang cahaya ini, seluruh tempat secara bertahap menjadi gelap. Kabut hitam yang menyelimuti langit juga muncul di depan tatapan semua orang di dekatnya. Hantu tua Zai Xing tersenyum dingin saat dia menyaksikan penghalang cahaya yang perlahan-lahan menyebar di langit. Segera, tatapannya menembus ruang dan melihat ke arah sosok kurus yang berdiri di puncak gunung. Suaranya yang padat membawa rasa dingin yang menusuk tulang saat bergema di seluruh langit. Xiao Yan, sudah kubilang kita akan bertemu lagi. Kali ini, aku yang dulu akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu.